Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Sani, NIM 1903101010 mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syahkuala. Dosen pengampu Dr. Sriwalni Rahayu, SHMHum. Saya di sini akan menjelaskan terkait monopoli. Istilah monopoli dapat diartikan sebagai keadaan di mana suatu bisnis dikuasai hanya oleh satu perusahaan atau pasar saja, dan perusahaan itu atau pasar tersebut tidak memiliki pesaing yang lain. Pada umumnya, produk maupun jasa yang berasal dari perusahaan monopoli merupakan produk yang menjadi salah satu kebutuhan yang banyak dibutuhkan oleh masyarakat pada umumnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian monopoli mendefinisikan sebagai pengadaan barang dagang tertentu, baik itu di pasar lokal maupun nasional. Sekurang-kurangnya sepertiga dari pasar tersebut dikuasai oleh orang maupun suatu kelompok, sehingga harga barang dapat dikendalikan. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, kegiatan monopoli ini merupakan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang atau atas penggunaan jasa-jasa tertentu oleh suatu kelompok pelaku usaha saja dan tidak memiliki kompetitor lainnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya perusahaan yang melakukan tindakan monopoli ini dapat memperoleh keuntungan secara maksimal, sekaligus dan memungkinkan perusahaan tersebut untuk menjadi pengendali pasar sekaligus pengendali harga. Karena berkuasa, monopolis pun disebut pula sebagai penentu harga atau price marker. Seorang monopolis dapat mengurangi serta menaikkan harga dengan cara menentukan jumlah barang yang akan diproduksi oleh perusahaan. Semakin sedikit barang yang diproduksi oleh perusahaan tersebut, maka semakin mahal pula harga barang tersebut, begitu pula sebaliknya. Meskipun begitu, penjual juga memiliki keterbatasan dalam menentukan harga. Jika penetapan harga terlalu mahal, maka orang pun akan menunda melakukan pembelian barang tersebut. Konsumen juga akan berusaha mencari atau membuat barang-barang substitusi atau pengganti dari produk tersebut. Atau bahkan konsumen akan mencari barang di pasar gelap karena mencari barang yang tersedia dan harga yang murah. Mengapa tindakan monopoli bisa terjadi? Ada beberapa penyebab yang mengapa tindakan monopoli ini bisa menjadi sehingga menyebabkan persaingan tidak sehat antar perusahaan atau pedagang. Berikut penjelasannya. Yang pertama, disebabkan oleh monopoli by nature. Penyebab pertama terjadinya monopoli ialah secara alamiah. Seperti ketika ada suatu perusahaan yang berlokasi dekat dengan sumber daya yang digunakan, maka letak geografis maupun iklim dari lokasi tersebut juga akan mendukung perusahaan tersebut untuk menjadi satu-satunya perusahaan yang menyediakan produk serta jasanya. Yang kedua, monopoli by law. Penyebab kedua adalah karena peraturan atau perundang-undangan yang berlaku di suatu negara. Hal tersebut ditunjukkan guna membuat suatu produk maupun jasa berkaitan dengan kebutuhan masyarakat sehingga dapat dikendalikan oleh pemerintah. Yang ketiga, monopoli by lisensi. Penyebab ketiga dari adanya kegiatan monopoli ialah karena suatu perusahaan memiliki hak paten atas kekayaan intelektual yang dimiliki perusahaan tersebut. Contohnya seperti perusahaan Microsoft dan Google. Dari pengertian tersebut, maka ada beberapa karakteristik atau ciri-ciri umum yang mengidentifikasi perusahaan monopoli. Berikut penjelasannya. Yang pertama, hanya terdapat satu pemasok atau satu perusahaan saja. Ciri pertama ini tentu adalah ciri dari monopoli yang paling mudah diidentifikasi. Ketika perusahaan melakukan monopoli, maka perusahaan tersebut akan menjadi satu-satunya pemasok barang atau produk yang dibutuhkan oleh masyarakat. Artinya, perusahaan tersebut menguasai sumber daya sepenuhnya, sehingga hanya perusahaan tersebut saja yang mampu membuat produk atau barang tersebut. Yang kedua, tidak ada barang pengganti atau substitusi. Karena tidak ada pemasok atau perusahaan lain, maka konsumen pun tidak memiliki alternatif barang lain ketika suatu barang kosong, sehingga tidak ada barang pengganti atau substitusi yang dapat dipilih oleh konsumen.
Yang ketiga, price marker. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa perusahaan yang melakukan kegiatan monopoli mendapatkan keuntungan yang besar dari hasil kewenangan yang mereka miliki, yaitu dapat bebas menentukan harga dari suatu produk dan menentukan harga dengan bebas. Sehingga ciri ketiga dari monopoli ialah price marker atau membuat harga. Yang keempat, calon pendatang baru akan kesulitan untuk memasuki pasar. Ciri keempat dari monopoli ialah pendatang baru yang akan memasuki pasar akan menemui banyak hambatan. Hal tersebut dikarenakan ketiga ciri dari monopoli sebelumnya, yaitu perusahaan dapat bebas menentukan harga, produk sendiri serta dan konsumen pun telah terbiasa untuk tidak memiliki pilihan, kecuali membeli produk atau jasa yang dijual oleh perusahaan tersebut. Yang kelima, memiliki sedikit anggaran iklan. Perusahaan yang melakukan monopoli pada umumnya memiliki anggaran dalam pemasaran dan beriklan yang relatif kecil. Yang keenam, menimbulkan ketidakadilan. Praktik monopoli yang terjadi dapat menimbulkan ketidakadilan serta kerugian bagi masyarakat. Di Indonesia, lembaga yang memiliki wewenang untuk mengawasi praktik dari kegiatan monopoli bernama Komisi Pengawasan Persaingan Usaha atau disingkat KPPU, di mana KPPU ini memiliki tugas yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang terwujudnya ekonomi nasional yang lebih efisien serta mensejahterakan rakyatnya. KPPU sendiri memiliki misi yaitu penindakan serta pencegahan dari internalisasi nilai persaingan usaha serta penguatan kelembagaan. Ada beberapa contoh dari perusahaan monopoli di Indonesia. Beberapa di antaranya ialah Pertamina, PLN, dan PDAM, di mana ketiga perusahaan tersebut menjadi pemasok utama dan satu-satunya bagi bahan bakar, listrik hingga air bersih untuk kebutuhan masyarakat. Ketiga perusahaan di Indonesia tersebut merupakan perusahaan yang melakukan monopoli karena hukum atau undang-undang, sehingga pemerintahlah yang memiliki wewenang dalam menentukan harga dari ketiga produk tersebut. Adapun kekurangan pasar monopoli ialah yang pertama, merugikan konsumen. Seperti yang telah dijelaskan pada pengertian monopoli, karena praktik monopoli konsumen menjadi tidak memiliki alternatif produk lainnya selain produk serta jasa yang telah disediakan oleh perusahaan yang melakukan monopoli tersebut. Akibatnya, konsumen pun merasa enggan untuk membeli produk serta jasa tersebut karena harga yang dibanderol oleh perusahaan terkadang naik hingga dinilai tidak masuk akal oleh konsumen. Namun, karena perusahaan tersebut melakukan monopoli, perusahaan tersebut pun tidak merasa takut akan kehilangan konsumen, dan perusahaan bisa memberikan pelayanan yang kurang optimal, hingga menyebabkan konsumen merugi. Yang kedua, memicu kehadiran pasar gelap. Pasar monopoli memiliki kekurangan yang kedua, yaitu dapat memicu kemunculan pasar gelap, di mana pasar gelap tersebut akan menjual produk serupa dengan perusahaan monopoli, tetapi dijual atau didapatkan dengan cara yang ilegal. Pasar gelap membuat konsumen mendapatkan produk serta jasa dengan harga yang lebih terjangkau apabila dibandingkan dengan pasar monopoli, sehingga tidak jarang pula konsumen lebih memilih membeli barang kebutuhannya di pasar gelap. Yang ketiga, memerlukan biaya yang besar. Kekurangan terakhir ialah yang disebabkan oleh monopoli berupa memerlukan biaya yang besar. Suatu perusahaan yang ingin melakukan monopoli, maka ia harus memiliki biaya yang cukup besar sehingga perusahaan tersebut terus mampu melakukan monopoli di pasar dengan menggunakan teknologi-teknologi terbaru sesuai dengan perkembangan zaman. Di samping kekurangan yang ditimbulkan dari pasar monopoli tersebut, rupanya pasar monopoli tetap membawa keuntungan bagi beberapa pihak, terutama kepada para pelaku, sehingga monopoli tersebut. Berikut beberapa keuntungan pasar monopoli. Yang pertama, rendahnya tingkat kompetisi. Perusahaan yang ada dalam pasar monopoli memiliki tingkat kompetisi yang cukup rendah.
Yang kedua, leluasa memasang tarif harga. Sebagai pemasok satu-satunya, maka perusahaan pun tidak akan takut kehilangan konsumen meskipun memberikan harga tertinggi hingga dinilai tidak masuk akal. Yang ketiga, inovasi yang berkelanjutan. Perusahaan yang terlibat dalam aktivitas monopoli tersebut akan terus melakukan peningkatan inovasi serta kreativitas agar konsumen merasa tetap puas serta bersikap loyal pada perusahaan. Yang keempat, efisiensi kegiatan operasional perusahaan. Karena tidak memiliki kompetitor, maka perusahaan yang melakukan monopoli pun dapat menjalankan operasionalnya dengan lebih efisien. Selain itu, perusahaan juga akan lebih leluasa dalam mengembangkan ide maupun inovasi yang dibutuhkan tanpa adanya gangguan dari pesaing lainnya. Ada beberapa alasan yang membuat suatu perusahaan dapat melakukan monopoli, diantaranya ialah sebagai berikut. Perusahaan tersebut telah menguasai bahan mentah atau raw material yang dibutuhkan oleh banyak konsumen dan menjadi salah satu bahan pokok yang selalu dicari oleh orang. Perusahaan monopoli memiliki teknik produksi maupun cara produksi yang tidak dimiliki oleh perusahaan atau kelompok lain, sehingga mudah bagi perusahaan tersebut untuk mengolah dan memanfaatkan teknik produksi dengan baik demi menghasilkan suatu produk tertentu. Kemudian, perusahaan memiliki hak istimewa yang diberikan oleh pemerintah, contohnya seperti hak paten atas penemuan tertentu maupun lisensi. Contohnya adalah hak paten yang dimiliki oleh Facebook ataupun Microsoft. Perusahaan yang akan melakukan monopoli memiliki biaya modal yang cukup besar. Contohnya seperti gabungan dari beberapa perusahaan atau perusahaan obat yang membeli perusahaan lain atau melakukan konsolidasi dengan perusahaan lain untuk mendapat menguasai pasar. Perusahaan yang terlibat dalam pasar monopoli umumnya memiliki prestasi maupun keahlian unik tertentu dan keahlian tersebut tidak dimiliki oleh perusahaan lainnya. Contohnya adalah bisnis yang dilakukan oleh perusahaan startup. Perusahaan startup umumnya memiliki teknologi canggih seperti artificial intelligence yang tidak dimiliki oleh perusahaan lainnya. Perusahaan yang terlibat dalam pasar monopoli umumnya dapat merupakan perusahaan yang telah berdiri lama dan terlalu besar sehingga perusahaan tersebut pun menguasai hulu hingga ke hilir serta membentuk suatu ekosistem yang sulit untuk dimasuki oleh pemain-pemain baru. Perusahaan dapat melakukan monopoli karena adanya keterbatasan pasar sekaligus sifat alamiah yang dimiliki oleh industri. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.